يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Beberapa gambaran sifat malas dan lemah. Yang pertama, di antara contoh sifat-sifat malas dan lemah adalah an yasma' mar'u binida'i mu'adzin lis-salat yatashaghal an ijaba binomin wa kalamin aw 'amalin ghair daruri. Seorang mendengarkan azan dari muazin untuk salat, dia tetap sibuk untuk memenuhi panggilan dengan tidur, dengan ngobrol, dengan perbuatan yang enggak darurat. Nah, ini termasuk malas ini. Jangan menanti-nanti dan jangan menunda-nunda sholat. Sholat itu semakin ditunda-tunda, semakin diakhirkan, semakin menjadi hutang. Hutang itu semakin berat. Tapi begitu punya waktu, langsung dengar azan, lakukan. Perhatikan, orang-orang yang mengakhir-akhirkan sholat, pasti dalam sholatnya itu berat, sulit. Tapi kalau orang-orang yang mendahulukan sholat, begitu azan dia langsung ambil wudhunya, maka dia akan ringan dalam melakukannya, karena dia melakukan dalam keadaan semangat. Bahkan Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, ay amal ahabbu ilallah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling Allah cintai? As-salatu fi waktiha, salat di waktunya, kata Rasulullah, yaitu tepat waktu, awal waktu. Ini termasuk salah satu sifat atau amalan yang kita nggak boleh malas. Hidup kita ini cuma nunggu sholat. Kalau kita nggak bisa lagi nunggu sholat, berarti kita disolatin, itu aja. Jadi kerja ngapain Ustaz? Kerja itu ngisi waktu sambil nunggu sholat. Kegiatan rumah tangga ngapain Ustaz? Kegiatan rumah tangga itu sampingan sambil waktu nunggu sholat. Jadi tugas pertama kita, inti kita hidup itu adalah sholat. Ada yang sambil nunggu sholat, dia bekerja menjadi Gojek online, alhamdulillah. Ada yang sambil nunggu sholat bekerja di kantor. Ada yang sambil nunggu sholat dia kerja di tempat lain, kegiatan. Itu semua waktu-waktu yang kita gunakan sambil menunggu waktu yang inti dalam hidup kita. Itulah sholat kita. Maka sholat itu merupakan amalan yang harus dijaga. Nah, ini kadang-kadang kalau bapak-bapak kelihatan malas sholatnya kelihatan, oh berarti nggak ke masjid. Kadang-kadang kelihatan. Ibu-ibu langsung komentar, ayah ke masjid dong, kok nggak ke masjid sih? Cepat ke masjid. Iya, si bapaknya ke masjid. Tapi ternyata akhwat juga ibu-ibu harus tetap tepat sholat waktu di rumahnya. Jangan entar. Tanggung. Jangan. Tanggung ngapain biasanya, Bu? Ngurus anak, Ustaz. Oh, selalu kalau ditanya itu anak jadi objek. Oh, itu ibu-ibu. Kalau nggak anak dapur jadi objek. Ya subhanallah. Padahal kita tetap harus sholat, ya kecuali anaknya nangis, bayi nggak mungkin ditinggal, ya. Ya itu memang terkadang boleh mengurusnya. Tapi yang lebih parah lagi kadang-kadang cuman sekedar duduk-duduk depan TV tapi jawabannya entar. Wah, ini bahaya nih. Kalau yang kayak begini khawatir akan masuk ke dalam hatinya kemalasan. Akhirnya kalau sudah malas, sholat jadi beban. Kalau sholat jadi beban, sholatnya jadi cepat. Ketika sholatnya cepat, akhirnya sholat menjadi sebuah kesulitan. Karena kalau sudah jadi beban, malas. Ini, maka itu juga anak-anak kita di rumah, salah satu terapinya agar dia tidak malas sholat adalah ketika azan waktunya, ayo semua dikondisikan.
Semua dikondisikan, ayah ke masjid ambil wudhu, ibu ambil wudhu, semua yang melalaikan mungkin dihentikan, yang sedang nonton atau yang sedang main HP atau yang sedang, semua dihentikan, ayo sholat. Itu dibiasakan, itu diharuskan agar menghilangkan sifat-sifat malas tadi. Ini malas yang tercela kalau malas untuk sholat. Minta sama Allah pengen cepat dikasih, tapi Allah panggil dia nggak cepat-cepat memenuhi panggilan Allah. Ini kan namanya mutaffifin. Apa mutaffifin artinya, Pak? Hah? Curang. Curang kenapa? Kalau berkaitan dengan hak dia minta secepatnya. Tapi kalau berkaitan dengan kewajiban dia tunda-tunda kewajibannya. Itu mutaffif namanya. Maka Allah mengatakan, "Idzaktalu 'alan nas yastawfun." Kalau dia minta ditimbangkan sama manusia, dia beli sama orang suruh timbang, harus timbangannya tepat. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia nimbangin buat orang, ngukurin buat orang, dia kurangin. Itu mutaffif. Jadi kata para ulama, sifat mutaffif itu semua seperti ini. Kalau minta haknya, pengen secepatnya. Tapi kalau menunaikan kewajibannya, dia curang, dia nggak mau secepatnya. Itu namanya mutaffifin. Seperti itu orang yang sholat dan menunda-nunda sholatnya, tapi giliran doa, dia minta doa sekarang juga mustajab. Itu namanya mutaffif, curang. Kewajiban Allah dia tunda, panggilan Allah dia akhirkan. Tapi ketika dia minta, harus sekarang juga. Itu mutaffifin. Maka kata Syekh di sini, "Tsumma yaqumu yusalli munfaridan fi akhir waktu salat." Ya, kadang-kadang mereka mengakhirkan sampai akhir-akhir waktu salat, atau mereka berdiri sendiri ketika waktu salat hampir habis. Ini bahaya ini. Ini sifat yang tercela. Ini yang Allah katakan dalam Quran, wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka mereka yang salat dan salatnya lalai. Yang Allah katakan celaka ini orang yang salat, bukan orang yang enggak salat. Tapi yang salatnya lalai, berarti orang yang enggak salat lebih celaka lagi. Bagaimana salatnya lalai? Mengakhirkan waktunya. Itu namanya wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Masya Allah. Yang kedua, an yaqdiyal mar'u sa'atah atau sa'at. Seseorang menghabiskan waktunya atau berjam-jam ala maqa'id, cuman duduk-duduk santai, maqahi, ngopi, karasi wa mutanazzahat, mutajawilat, atau cuman sia-sia jalan-jalan, duduk-duduk, cuma nyender, wa aswaq, atau cuman main-main di pasar, waladai a'mal, sementara dia punya kerjaan, punya tanggung jawab yang dituntut untuk dia menyelesaikannya. Ini nggak boleh juga. Entar. Kalau sekarang biasanya orang lalai dengan apa? Handphone. Enggak, Ustaz, perasaan baru 15 menit saya duduk di sini. Perasaan. Padahal sudah lama. Nah, ini banyak nih yang melalaikan kita nih, handphone ya. Subhanallah, kita mohon kepada Allah semoga Allah lindungi kita dari fitnah ini. Handphone itu manfaat, dan hukum asal handphone adalah halal. Gak ada orang yang mengharamkan handphone, karena handphone itu cuman alat. Tapi ketika dia menjauhkan kita dari Allah, bukan handphonenya yang salah, tapi akibatnya yang menjadi salah. Tapi kalau handphone itu malah buat zikir, buat ngingetin, bahkan buat baca Quran, buat zikir pagi petang, lalu buat ngingetin sholat, hidup azan di handphonenya. Mudah-mudahan itu malah menjadi manfaat untuk dia. Maka handphone itu menjadi alat yang bermata dua, bisa manfaat, bisa mudarat, tergantung siapa yang
makai. Betul tidak? Betul. Maka semakin sempurna akal, kedewasaan, pemahaman seseorang, semakin sempurna dia gunakan akal, menggunakan HP. Tapi kalau semakin kecil, anak-anak kecil dikasih HP, saya tidak nasihatkan. SMP Ustadz, kasih HP, bila perlu jangan pakai internet. Karena kita nggak bisa ngontrol mereka. Ustadz, anak saya baik Ustadz. Iya. Ini baru beberapa hari yang lalu ada yang bercerita kepada saya, anaknya kecil baik, bergaul sama orang juga anaknya baik, tapi sekarang anaknya mulai ABG kelas 1, kelas 2 SMP, baru mulai mau besar, mau pegang HP, sudah pegang HP, sudah mulai berubah hidupnya. Berubah cara berpikirnya, berubah cara bicaranya, berubah cara bergaulnya. Bahkan sekarang kalau ditanya umiknya kemana dek, dia udah bisa jawab dengan suara yang keras, sampai umiknya takut kalau nanya dia. HP. Jadi HP itu bisa manfaat, bisa mudarat. Kita saja yang mungkin lebih dewasa, orang tua, terkadang bisa tergelincir pakai HP. Apalagi anak muda, anak kecil, anak ABG yang baru mau tahu dunia, penasaran itu dia. Penasarannya banyak, pengen taunya banyak, dari mulai yang positif sampai yang negatif dia pengen tahu. Apalagi yang dianggap tren, dianggap baik, dianggap keren, dianggap banyak orang itu adalah sebuah kehebatan, dia akan terus memperdalami dan ingin memperdalami. Maka itu hati-hati orang tua mengasih anaknya HP. Jangan sampai niat kasih sayang malah menjadi apa? Jadi bumerang. Hati-hati nih. Banyak orang yang lalai dalam masalah ini. Apalagi, maaf, ini koreksi, betul-betul koreksi. Anak SD dikasih HP. Ya kalau hanya untuk online silahkan, duduk di samping ibunya silahkan. Tapi enggak, ini HP pribadi dia. HP pribadi dia yang di rumah dia bisa pakai wifi, yang di luar dia bisa pakai kuota. Masih SD kelas 4, kelas 5, kelas 6. Apa faedahnya? Apa fungsinya? Fungsinya apa? Oh, fungsinya biar saya tahu di mana dia Ustadz. Ya kalau memang itu yang dibutuhkan, nggak perlu pakai Android. Telepon biasa bisa. Tapi kalau ada juga orang mengatakan, ada Ustadz, anak-anak yang tadinya nggak bisa bicara, sekarang menggunakan HP lebih banyak bicara, lebih terbuka pikirannya. Kita bilang iya. Kita juga nggak mengatakan mutlak pasti mudarat. Ada positifnya, ada negatifnya. Lah kita itu terkadang harus tahu karakteristik anak-anak kita. Ini hati-hati ini, hati-hati terhadap HP buat anak-anak. Anak-anak yang di bawah 18 tahun ke bawah itu hati-hati. Apalagi dari 13, 14, 15, 16, 17, 18, wah ini baru mau besar. Ya, hati-hati. Nasallallahu salamah wal afiyah. Banyak anak-anak sekarang yang terpengaruh dengan HP sehingga hidupnya berubah. Jadi yang kedua yang tercela adalah seorang yang menghabiskan waktu berjam-jam untuk sesuatu yang gak bermanfaat. Baik duduk-duduk, baik ngopi, baik dia mutar-mutar saja, atau dia duduk main HP-nya, sementara dia punya tanggung jawab yang ditunggu. Ba'da asar duduk depan rumah teras. Begitu duduk depan rumah teras, tetangga datang ngobrol, mau dekat puasa, mau buka, ternyata bukaan belum siap, langsung pakai jurus Go Food. Ngapain pada asar sampai dekat maghrib? Biasa Ustadz silaturahmi. Iya. Silaturahmi setiap sore pada asar, terjadwal, orangnya itu aja. Itu silaturahmi atau ngerumpi. Ini bukan di kita aja, bahkan yang pernah saya lihat di negeri Arab itu memang perempuan-perempuan di rumah, Pak.
Kita lihat perempuan di rumah, tapi ternyata ba'da asar itu mereka keliling ke tetangga-tetangga, mainnya di dalam rumah, itu ngobrol sampai dekat maghrib. Itu kayak begitu, ya. Jadi memang mereka tidak keluar, tapi cara bergaul mereka seperti itu. Habis waktunya di situ. Ngobrol kalau udah lebih daripada setengah jam yang nggak berfaedah, kadang-kadang akhir-akhirnya bicarain orang lain. Yang ketiga, wa yatrukul mar'u amal nafi'. Kadang dia meninggalkan amalan yang bermanfaat karena malasnya itu dia nggak mau. Seperti ta'allumul ilm, belajar ilmu agama. Jangan malas baca. Coba di rumah punya jadwal baca, di rumah punya jadwal dengerin ilmu. Ya jangan malas. Au ghirasatul aradi, au imaratul manazil. Pekerjaan yang bermanfaat seperti belajar ilmu, bertani, membangun pemukiman, atau pengaturan rumah. Kalau banyak waktu, carilah kegiatan yang bermanfaat. Senangnya apa? Saya senangnya masak-masak sama teman-teman, Ustaz. Ya sudah, masak-masak sama teman-teman, tapi masak-masaknya bisa dapat untung. Gimana caranya? Jadi ada faedahnya. Oh, saya senangnya berkebun, Ustaz. Ya sudah, berkebun, sibukkan waktu berkebun, tapi ada faedahnya. Baik itu kebersihan, kesehatan. Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang menanam sebuah pohon dan pohon itu dimanfaatkan, maka pahalanya terus mengalir bagi mereka yang menanamnya. Ya, subhanallah. Ya. Maka di sini jangan sampai seorang itu meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Enggak kerasa waktu ini berlalu. Ketika waktu ini berlalu tidak dimanfaatkan dengan yang bermanfaat, maka kita akan merugi. Wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu manusia itu rugi. Wa ma ila dzalik min a'malun nafiyah minad dunya wal akhirah. Apapun itu dari amalan dunia yang bermanfaat atau amalan akhirat. Wa yatrukuha, dia tinggalkan amalan bermanfaat tadi bid'wa anu kabirun sin. Ini ya. Dengan alasan dia sudah tua. Benar nggak sih ini, Pak? Kadang-kadang jadi alasan ini. Benar nggak sih? Hah? Ya, antara benar dan nggak benar ya. Contoh, belajar Quran. Aduh Ustaz, saya mau udah tua Ustaz, nggak usah belajar Quran. Jangan, rugi. Belajarnya pahala, bacanya pahala, menghafalnya angkat derajat, terbatah-batah salahnya dapat pahala, sulitnya dapat pahala. Allah nggak mengatakan berpahala belajar Quran kalau pinter Quran. Kan nggak pernah dikaitkan begitu. Kamu berpahala belajar Quran kalau pinter Quran. Artinya kalau nggak pinter Quran dapat pahala tidak? Ya tidak. Nggak ada dalil kayak begitu. Tapi dalilnya adalah kamu berpahala kalau kamu belajar Quran. Hasilnya nggak ditanya sama Allah. Yang penting kemauan belajar. Belajar baca walaupun salah, belajar tajwid, belajar makhraj. Jangan sampai kita tidak pandai baca Quran sehingga amalan kita untuk dalam membaca Quran itu kurang. Ya, kemudian kata Syekh, au ana ghairu ahli li hadzal amal, atau beralasan ini bukan ahliku, aku nggak bisa. Coba semampu kita. Jangan menjadi orang melemah. Wala ta'jaz, ihris ala ma yanfa'uka wala ta'jaz, dalam sebuah hadis. Semangatlah engkau terhadap apa yang bermanfaat untukmu, jangan engkau merasa lemah. Optimis. Nah, ini juga orang tua harus ajarkan kepada anak optimisme. Ayo nak, kerjakan ini. Aduh kayaknya aku gak bisa ibu. Ayo kamu bisa. Ayo nak, kerjakan ini. Aduh kayaknya aku gak bisa ayah, berat. Ayo mari ayah bantu. Tumbuhkan dalam diri anak itu optimisme, kemampuan, kepercayadirian bahwasannya saya bisa dan saya mampu. Jangan anak-anak malah apa-apa dibikin gak bisa. Dibikin anak-anak malah apa-apa dihalangi sehingga dia gak ada kemampuan dia dalam percaya diri melakukan sesuatu.
Karena selama ini dia nggak diberikan kepercayaan untuk melakukannya, sehingga dia sendiri nggak punya rasa percaya diri untuk melakukannya. Itu nggak boleh. Kepercayaan diri itu ditumbuhkan dengan kita memberikan kepercayaan kepada dia, sehingga dia percaya dengan dirinya sendiri. Ketika kepercayaan diri ada, optimis ada, maka dia akan merasa mampu. Tidak akan keluar dari lisannya, saya nggak bisa. Aw anna hadha amal yatatallab waqtan wasi'an wa zamanan tawilan, atau beralasan amalan ini membutuhkan waktu yang luas dan yang panjang sehingga dia meninggalkannya. Wa yatrukul ayyamu tamurru awamu tamdi, dia meninggalkan hari-harinya, waktunya tahun demi bertahun tidak terasa. Wala ya'mal amalan yantafi'u bih dunya wal akhirah, dia nggak beramal sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dia di dunia dan di akhirat. Coba saja, ada orang sama-sama dikasih waktu 6 bulan, 1 tahun lah, sama-sama dikasih waktu 1 tahun. Yang satu memanfaatkan 1 tahunnya dengan baca Quran, hafal Quran. Yang satu 1 tahunnya dia manfaatkan hanya untuk duduk-duduk dan bercanda. Setelah 1 tahun selesai, maka orang ini akan memiliki perbedaan. Yang satu memiliki kemampuan, yang satu tidak memiliki apa-apa. Ya, hidup seperti itu. Orang yang memanfaatkan waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat tanpa disadari, akan datang waktunya dia menjadi orang yang bermanfaat. Tapi orang yang tidak mengisi waktunya dengan sesuatu yang bermanfaat tanpa dia sadari, waktu berlalu tidak ada yang dia dapati. Yang keempat, an ya'ridu lahu bab min abwabil birri wal khairi ka fursatil hajj. Seorang diberi kesempatan yang baik dan mulia seperti kesempatan menunaikan ibadah haji, dan dia mampu melakukannya namun tidak mau berhaji. Uang ada, harta ada, fisik sehat, masih muda, kemampuan ada, tapi nggak mau haji dengan alasan belum dipanggil. Padahal Allah panggil sudah semenjak 1400 tahun yang lalu turunnya Quran. Semua kita orang beriman sudah dipanggil untuk haji oleh Allah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah haji dan umroh kalian karena Allah. Dan di saat ada orang tertimpa kesulitan dan dia mampu menolongnya, namun dia tidak menolongnya, ini juga kadang-kadang kita dipertontonkan dan diperlihatkan di depan kita orang sulit, orang yang sedang kesusahan. Itu adalah kesempatan kita untuk membuat sebuah amalan soleh. Itu kesempatan baik. Karena Rasulullah mengatakan, man yassara musliman yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah orang beriman, Allah akan permudah bagi dia hidup dunia dan akhirat. Jadi ketika ada orang yang sulit lalu datang kepada kita dan kita mampu membantunya, berarti itu kesempatan baik yang Allah berikan kepada kita. Apalagi yang datang saudara, ya, ini datang saudara jarang datang. Begitu datang saudara minta kesulitan dia, saya sedang kesulitan, tolong bantu saya. Jawabannya apa? Kamu lagi sulit aja datang, lagi seneng nggak pernah datang. Ya, ini sebenarnya kalimat yang salah. Ketika dia sulit dia datang ke kita, berarti dia menghargai kita dan menganggap kita itu sesuatu, baik orang dekatnya atau orang yang dia harapkan. Dan di situ pun ada kesempatan bagi kita berbuat baik untuk dia. Yang berkesempatan berbuat baik ini pahala untuk kita dan gak mengurangi kebaikan untuk kita. Bahkan seorang ulama pernah dikatakan, ya syekh, atau seorang ulama pernah dikatakan sama keluarganya, itu soal keluargamu datang kalau kamu lagi ada duit aja, kamu gak ada duit, dia gak pernah datang. Apa jawaban syekhnya? Itulah aku cintai keluargaku, kata dia. Karena dia ngerti, aku nggak ada duit nggak pernah datang. Karena kalau aku ada duit, nggak ada duit dia datang, kan aku susah. Jadi ketika aku ada duit dia datang, itulah bentuk pengertian mereka kepada aku.
Jadi cara pandang dia malah kepada yang positif. Ya. Jadi kalau dikatakan kepada dia, ya Syekh, ini orang datang kepadamu ketika engkau ada saja, tapi kalau ketika engkau nggak ada, dia nggak pernah datang sama aku. Kata Syekh, itu orang berarti baik sama aku, karena dia datang kepadaku ketika aku mampu. Ketika aku nggak mampu, dia nggak datang sama aku. Ya subhanallah. Ini harusnya ada pada jiwa seorang mukmin, kesempatan menolong seseorang itu harus ada. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk bisa menolong banyak orang. Amin amin ya rabbal alamin. Artinya kalau kita berdoa, ya Allah mudahkan aku bisa menolong banyak orang, artinya kita apa? Berarti kita sedang berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan aku orang yang mampu. Mampu secara fisik, mampu secara harta, mampu secara kemampuan. Untuk apa mampunya? Untuk menolong orang. Jadi kalau kita berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang bisa menolong orang lain, berarti kita sedang berdoa, ya Allah jadikanlah aku orang yang mampu. Ya subhanallah. Ya, di sini dikatakan menolong atau seperti orang mendapat kesempatan memasuki bulan Ramadan. Nah ini dia, dapat kesempatan Ramadan tapi nggak dimanfaatkan. Padahal Ramadan tahun besok belum tentu list nama dia ada. Siapa yang jamin Ramadan besok kita datang? Ya subhanallah. Nasallallahu salama wal afiyah. Kita mohon kepada Allah agar Allah berikan barokah Ramadan kita. Namun dia tidak menggunakan malam-malamnya dengan qiyamul lail sebaik-baiknya, atau masih disertai kedua orang tua. Ini dia. Atau dia masih menemui kedua orang tuanya, kesempatan. Orang yang masih punya kedua orang tuanya walaupun sudah lemah atau amat tua, itu ladang pahala, itu ladang barokah, itu doanya mustajab. Rugi bagi mereka yang ketemu kedua orang tuanya atau salah satunya, kata Rasulullah, dan dia tidak masuk surga. Kenapa? Karena ladang surga ada di depan dia, tapi dia nggak bisa masuk surga, sementara ladangnya di depan dia ada pada orang tuanya. Itu orang yang rugi. Kadang-kadang orang banyak minta doa ke orang pinter, padahal kalau dia minta doa ke orang tuanya mustajab. Baik, ya subhanallah. Maka bersyukur bagi mereka yang masih punya orang tua yang mendoakan. Ini kenikmatan yang besar. Atau salah satunya, sedangkan dia mampu untuk berbakti, berbuat baik dan merawat sebaik-baiknya, namun dia tidak berbuat baik kepada berbakti sebaik-baiknya karena lemah dan malas, atau karena kikir dan bakhil atau durhaka. Na'udzubillah, kita memohon perlindungan kepada Allah dari perbuatan yang demikian. Orang tua rela untuk pinjam duit, untuk malu, untuk mungkin harga dirinya dipandang miring sama orang lain, demi anaknya pinter, kuliah, bisa sekolah. Begitu anaknya pinter, udah selesai kuliah, jadi sarjana, orang sukses sebagaimana yang dicita-citakan orang tuanya, anaknya malu punya orang tua seperti itu. Ya subhanallah, durhaka. Pembalasan yang tidak pantas, air susu dibalas dengan air tuba. Berbakti kepada orang tua jika mampu, maka lakukan. Memberikan kepada orang tua jika mampu, maka berikan. Apa yang bisa kita kerjakan, maka kerjakan. Seorang mendiami rumah yang kumuh dan hina, dia tidak mau mencari rumah yang lebih layak untuk menjaga agamanya, melindungi kehormatan dan kemuliaannya. Ini yang kelima. Ya, ini termasuk kelemahan. Padahal dia mampu untuk menjaga agamanya, untuk menjaga dirinya, untuk menjaga keluarganya, pindah dari rumah tersebut, lingkungan tersebut ke lingkungan yang lebih baik, tapi dia lemah. Seorang mendiami rumah yang kumuh dan hina, dan dia tidak mau mencari rumah yang lain yang lebih layak untuk menjaga agamanya, melindungi kehormatan dan kemuliaannya. Ya Allah, kami memohon perlindungan padamu dari sifat lemah dan malas.
dari sifat penakut dan bakhil, dan mohon perlindungan dari setiap akhlak yang tidak diridhoi dan dari amal perbuatan yang tidak bermanfaat. Semoga Allah tetap melimpahkan salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarganya serta para sahabatnya. Selesai dari akhlak-akhlak yang tercela.